Kemarin kita udah bahas semua yang ada di annotate ini ya, kita udah bahas semua. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian konten ya, karena di bagian konten ini memang beberapa barang-barang itu tipikal ya untuk bank ini. Saya rasa udah cukup bisa pakai semua toolsnya, karena mereka punya cara yang sama untuk inputnya begitu ya, kecuali mungkin di beberapa konten yang lain seperti ke sebelah kanan ini agak berbeda ya cara inputnya. Kita lanjut dulu sedikit. Jadi sekarang kita akan coba masukin yang namanya screw ya. Kemarin itu kita udah bahas tentang screw juga. Belum lengkap aja gitu ya pembahasan kita. Kita buka tugas kemarin ya. Tolong kerjasamanya ya, mic-nya tuh dimatikan kalau nggak penting. Mic-nya dinyalakan itu hanya untuk ya. Nah, padahal di sini sudah mute participants upon entry gitu ya. Harusnya itu memang udah termute di awal. Tapi kenapa tiba-tiba unmute ya, mungkin caper. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita buka apa ini? Blueprints claim ASEAN ya. ASEAN. Jaraknya itu sekitar dari tengah sini, bisa kelihatan dari tengah sini ke tengah sini berapa? 1,1 meter. Oke. 1100 ya. Ini berarti 550 ya. Nah gitu ya. Udah selesai seperti ini. Udah ya, kita finish. Nah sebelum masuk ke situ, kalian ada beberapa cara saya ajarkan mengenai custom profile yang erat kaitannya sama desain table. Gitu ya. Kemarin kan kita bikin desain table dari mana? Dari sini ya. Desain table. Gitu. Desain dulu. Lalu kemudian masuk ke parameter di manage ya. Parameter. Dan lalu bikin create iPart ya. Create iPart. Nah, ada tambahannya mas. Ada tambahannya. Gitu, namanya adalah upload library. Nah, gitu. Atau migration data. Jadi setelah kita bikin iPart dari create parameter, dia masuk ke upload library supaya kita bisa gunakan di frame-nya gitu. Langkahnya cukup panjang ya, nggak apa-apa. Langkahnya cukup panjang nih. Nah, kita pakai ukuran satu buah profil. Saya nggak tahu profil berapa. Kita cek aja ya. Kayaknya saya punya deh. Custom profile, Habim 100x100. Saya profile. Oke, ini adalah mesin pick and place ya, kalau kita bilang SPM lah ya, itu special purpose machine, dimana dia fungsinya hanya untuk mengambil atau beroperasi pada bagian tertentu aja. Nah, cara mengaktifkannya atau cara membuat animasinya kita bisa lakukan dengan mengklik
motion study di sini. Nah, ini saya udah bikin ya. Jadi kalau kita klik kayak gini, dia auto jalan ya. Auto jalan. Kita mau bikin satu buah skema di mana dia memindahkan barang lalu kemudian di turning mejanya pakai turntable ini gitu supaya batch berikutnya bakal dapat. Nah, gitu. Simple seperti ini. Gitu ya. Nah. Seperti itu kira-kira. Terlihat mudah bukan? Oke. Kita belajar dari manajemen file terlebih dahulu. Saya kenalkan sedikit mengenai 3 tipe ini. Ada animation, ada basic motion, ada motion analysis. Oke. Kalau animation itu apa sih? Kalau animation itu kita bebas banget membuat satu buah pergerakan, proses pergerakan di antara assembly gitu ya. Kemudian dia nggak berdampak dan tidak membutuhkan efek-efek real life-nya. Contoh, misalkan saya mau buat satu pergerakan. Kalau sudah, dia lagi menganalisis. Nah, di sini kalau misalkan kita klik total deformation-nya, ya, apa nih? Nah, maka dia akan deformasi part yang memiliki terbesar tentunya yang berada di dekat dengan titik ini. Dan dia pastinya berbeda ketika kita memilih face-nya. Kayak gitu, ya. Mana tadi ada yang bertanya? Oh, ini bagus nih, bener. Nah, ini bener ya, Mas Gading, bener. Nah, ini kebalik kayaknya nih. Itu apa, nggak kelihatan? Equivalent elastis. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini maksimum stresnya ya. Nah, kenapa dia nih, kita analisis juga ya. Dia kan stres kan, mendapatkan tekanan terbesar gitu kan. Apalagi nih, hasilnya. Nah, dia kan mendapatkan tekanan terbesar gitu kan. Nah, kenapa yang mendapatkan tekanan terbesarnya itu ada di sini nih? Coba ada yang kebayang nggak? Kenapa bisa di sini? Nah, alasannya adalah pertama, ketika kita memberikan tekanan di sini ya, force kan tekanan ya. Ketika kita memberikan tekanan di sini, gitu kan, otomatis kan ini akan ketarik, ya kan. Kemudian yang ini ketarik, yang ini sebagai fix supportnya, yang kita fix gitu kan, yang mana anggaplah yang face ini itu kita tempel gitu ya, ini kita tempel ke tembok misalnya. Nah, ini yang menahan nih, yang ini menarik, yang ini mendapatkan gayanya gitu kan, dan ini yang nahan dari gaya yang ada di sini. Makanya di sini dia mendapatkan nilai terbesar. Kita tahu nilai terbesarnya dari mana? Dari warna. Warnanya apa? Warna merah dan warna oranye. Mendekati merah ya. Ini di sini. Yang warna merah itu biasanya dia paling besar nilainya. Kayak gitu ya teman-teman.